Baiklah, kita lanjutkan materi kita. Sebelumnya kita lihat dulu kompetensi dasar atau KD yang akan kita capai. Di sini yang akan kita capai adalah KD 3.3, yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Al-Haflu Bimaulidi Ar-Rasul, yang melibatkan tindak tutur mendeskripsikan kejadian dengan memperhatikan susunan gramatikal. Di sini gramatikal yang akan kita perhatikan itu adalah kana wa ismuha wa khabaruha al-mufrad. Apa itu dia? Nanti insyaallah akan kita pelajari. Kana wa ismuha wa khabaruha al-mufrad. Sekarang kita akan beranjak ke al-mufradat, karena kegiatan kita ada 4 paling tidak. Al-mufradat pertama, istima'ul mufradat. Nanti sekalian Anda menyimak. Istima' adalah menyimak atau mendengarkan. Taqdimun nas, lalu nanti diberi sebuah bacaan, Anda baca istima'un nas, lalu setelah itu mendengarkan sebuah bacaan, sebuah cerita. At-tadribat, latihan. Ini kegiatan kita yang pertama. Jadi kita fokus ke yang pertama terlebih dahulu. Kita lihat kegiatan yang pertama. Di sini kita diperkenalkan dengan kosakata yang baru. Jadi ada beberapa kosakata baru, mulai dari yang di dalam tabel sampai yang bergambar. Ya, jadi ada yang di tabel, ada yang di gambar. Sebelumnya kita lihat yang di tabel terlebih dahulu. Kita lihat yang pertama, balagha. Balagha. Silakan Anda baca. Balagha, ya. Balagha artinya adalah menyampaikan. Ba'asa, ba'asa, mengutus. Oke, selanjutnya saddaqa. Saddaqa. Saddaqa artinya percaya. Selanjutnya da'a. Da'a. Da'a, da'a. Jadi kata da'i itu berasal dari kata da'a. Kalau da'i artinya adalah orang yang menyampaikan. Jadi atau orang yang mengajak. Kalau da'a artinya adalah mengajak. Jadi mengajak. Asra. Asra, memperjalankan. Asra, memperjalankan atau ya memperjalankan. Ini asal kata dari Isra. Di Isra Mi'raj. Jadi asal katanya adalah asra. Ini terdapat dalam surah Al-Isra. Alhamdulillahilladzi asra ala abdihi. Jadi segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hambanya. Lalu selanjutnya ihtafala. Ihtafala, merayakan. Jadi al-haflu perayaan, kalau ihtafala merayakan. Wazza'a. Wazza'a artinya membagikan. Membagikan. Tahu kalau bahasa istilah kita sekarang share, tu wazza'a. A'dha'ul lajnah. A'dha'ul lajnah. A'dha' artinya adalah anggota. Al-lajnah, panitia.
Jadi a'dha'ul lajnah, anggota panitia. Dia merupakan anggota dari panitia. Oke. Selanjutnya istaqbala, menyambut. Menyambut. Lalu zayyana. Zayyana, menghiasi atau menghias. Zayyana, menghias. Oke. Berarti sudah kita artikan yang bagian tabel. Selanjutnya kita lihat yang bergambar satu persatu. Dari yang bergambar mulai terlebih dahulu ya. Dari amul fil. Kalau sini udah kelihatan amul fil. Artinya adalah amu, tahun, al-fil, gajah, tahun gajah. Karena Rasulullah itu dilahirkan pada tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena pada bulan Rabiul Awal menjelang Rasulullah lahir dahulunya itu terjadi peristiwa yang dikenal dengan peristiwa pelemparan para tentara bergajah Abrahah yang dilempari oleh beberapa ekor burung yang dikenal nama burungnya adalah burung ababil. Jadi pada tahun itu karena terjadi momen bersejarah tersebut sehingga tahun itu disebut dengan tahun gajah. Jadi kalau zaman dahulu itu belum ada tahun seperti tahun Hijriah kita sekarang, sehingga dikenal tahunnya itu dengan peristiwa-peristiwa khusus yang terjadi pada tahun tersebut. Selanjutnya ya, di sini ini tulisannya yang kecil. Kalau tulisan besarnya ini adalah 12 Rabiul Awal, Maulidur Rasul. Kalau di sini yang akan kita pelajari adalah wulida. Ada seperti ini, maksudnya adalah lawannya. Wulida lawannya tuwuffiya. Wulida lawannya tuwuffiya. Wulida artinya adalah lahir. Tuwuffiya, wafat. Jadi yang satu lahir, yang satu wafat. Karena setiap ada yang lahir, pasti ada juga yang wafat. Lalu selanjutnya Rabbahu jaddahu. Rabbahu jaddahu. Ya, setelah Nabi Muhammad hidup, dahulu ketika Nabi Muhammad lahir, ayahnya sudah tiada. Lalu pada usia 6 tahun ternyata ibunya juga meninggal dunia. Maka setelah itu digantikan mengasuhnya dan diasuh oleh kakeknya, tapi hanya sebentar juga. Jadi yang kita bahas sekarang adalah Rabbahu jaddahu, dirawat oleh kakeknya. Rabbahu jaddahu, dirawat oleh kakeknya. Selanjutnya ri'ayatul ghanam. Ri'ayatul ghanam. Ri'ayah itu adalah menggembala. Ri'ayatul ghanam, mengembala kambing. Al-ghanam, kambing. Selanjutnya tazawwaja. Tazawwaja, menikah. Di sini dituliskan Khadijah. Khadijah adalah istri Nabi yang pertama, Khadijah. Selanjutnya tijaratun. Tijaratun, perdagangan. Tijaratun, perdagangan. Di sini terkenal Rasulullah itu berdagang sangat pintar sekali, sehingga banyak orang-orang yang begitu suka berdagang dengan Rasulullah, termasuk Siti Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah. Beliau sangat kagum dengan cara berdagangnya Rasulullah, sehingga dengan itu tuh Nabi Muhammad digelari dengan Al-Amin, yang dipercaya. Karena ketika diberi kepercayaan untuk berdagang, Rasulullah berdagang dan pasti membawa untung yang banyak.
Selanjutnya adalah hama yahmi. Hama yahmi, menjaga atau memelihara. Hama yahmi, menjaga atau memelihara. Ya, yang di sini ada tulisan 27 Rajab, tapi yang kita fokuskan dari sini. Silakan Anda perhatikan baik-baik yang Ustaz baca biar tidak salah tulisan. Yahtafiluna bi Isra'i an-nabiyyi wa mi'rajihi. Yahtafiluna bi Isra'i an-nabiyyi wa mi'rajihi. Yahtafiluna, mereka merayakan, bi Isra'i, dengan Isra, maksudnya merayakan Isra an-nabi, Nabi Muhammad, wa mi'raji, dan mi'rajnya. Jadi kalau kita artikan secara keseluruhan, mereka memperingati atau mereka merayakan Isra mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang terakhir, Yaumul Itsnain. Yaumul Itsnain. Yaumul Itsnain dalam bahasa Inggris Monday. Jadi kalau Yaumul Itsnain, kenapa dituliskan di sini Yaumul Itsnain? Maksudnya adalah Rasulullah tersebut dilahirkan pada hari Senin. Sehingga itulah hikmahnya kenapa kita disunnahkan untuk puasa Senin. Karena Rasulullah mengatakan, dzaka yaumun wulidtu fihi. Pada hari itu, hari Senin itulah aku dilahirkan. Maka setiap hari Senin Rasulullah mengenang kelahirannya dengan senantiasa berpuasa. Oke, silahkan Anda catat materi yang telah Ustaz jelaskan. Dari mufradat ini, tuliskan bahasa Arab dan terjemahnya sekaligus. Bagi yang sudah selesai mencatatnya nanti silahkan dihafal, karena setelah itu kita akan lanjutkan ke bacaan, dan bacaannya itu berkaitan dengan mufradat kita. Terima kasih, silahkan dipahami dengan baik.